Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di grup kami ya, grup 6, di mana dari Universitas Sari ada Ahmad Firdaus, yaitu saya sendiri, kemudian Lestari Alustri, serta Andi Muhammad Fajri Masyingre. Nah, kita di sini yaitu ini adalah tugas teknopreneurship yang keempat ya. Kalian bisa baca di deskripsi video di bawah untuk deskripsi tugasnya bagaimana. Nah, kami di sini membawakan SIPEL, yaitu pembayaran digital berbasis syariah. Nah, kemudian permasalahannya apa? Yaitu pertama kepatuhan syariah, yaitu banyak startup yang kesulitan untuk memastikan semua layanan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian literasi dan edukasi pasar itu masih banyak masyarakat yang belum paham keunggulan dan prinsip digital syariah itu masih banyak. Kemudian ada teknologi dan keamanan. Pengguna ragu terhadap keamanan transaksi digital apabila yang membawa nama syariah. Ini kan kebanyakan itu kan sekarang kalau yang membawa nama syariah itu orang-orang agak-agak ragu seperti itu. Nah, kemudian solusinya apa? Yang pertama kepatuhan syariah, yaitu bentuk dewan pengawasan syariah internal yang aktif memberikan fatwa dan pengawasan berkala. Kemudian terapkan akad-akad syariah yang sesuai seperti wakalah, murabaha atau ijarah dalam fitur-fiturnya. Dan kemudian konsultasi rutin dengan otoritas syariah seperti DSN dan MUI. Nah, kemudian literasi dan edukasi pasar ini solusi kami yang kedua, yaitu kampanye edukasi lewat media sosial, webinar, dan komunitas muslim, serta sediakan konten edukasi dalam aplikasi, misalnya penjelasan akad seperti transaksi. Kemudian gandeng influencer muslim atau tokoh agama untuk meningkatkan trust. Ini juga penting sih. Kemudian solusi yang ketiga adalah teknologi dan keamanan. Bangun infrastruktur yang aman, inskripsi, autentifikasi dua faktor, sertifikasi ISO, dan lain sebagainya. Kemudian tawarkan transparansi dalam setiap transaksi. Kemudian kolaborasi dengan fintech syariah, provider terpercaya. Nah, untuk kita lanjut pada teknologi yang digunakan. Ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Lilis Puspitasari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi yang digunakan pada Shopee. Nah, teknologi yang akan digunakan pada Shopee adalah platform pembayaran digital syariah yang dirancang agar transaksi keuangan itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, kita akan membahas penggunaannya. Nah, di sini kita akan membahas 3 penggunaannya, yaitu yang pertama, pembayaran atau transaksi, dan yang kedua kode QR, dan yang ketiga integrasi dengan ekosistem halal. Yang pertama, pembayaran atau transaksi. Saldo tersebut bisa kita gunakan membayar produk atau jasa, transfer ke pengguna lain, dan transaksi lain. Yang kedua, kode QR. Nah, Shopee ini menggunakan kode QR untuk memudahkan transaksi pada merchant-merchant yang bekerja sama. Yang ketiga yaitu integrasi dengan ekosistem halal. Nah, penggunaan ini bisa terhubung dengan UMKM halal, marketplace syariah, atau finance syariah yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas Business model Canvas pada Shopee. Nah, di sini kita akan membahas 4, yaitu yang pertama, proposisi nilai. Nah, proposisi nilai ini adalah layanan perbankan digital yang nyaman dan cepat, biaya rendah atau tanpa biaya untuk layanan perbankan dasar, aplikasi mobile yang ramah pengguna, keamanan transaksi online yang dapat ditingkatkan, produk keuangan inovatif. Yang kedua, yaitu hubungan pelanggan. Dukungan pelanggan setiap waktu melalui chat dan email, nasihat keuangan yang dipersonalisasi, keterlibatan komunitas melalui media sosial, perbaruan dan perbaikan rutin berdasarkan umpan balik pelanggan, program loyalitas dan penghargaan. Dan yang ketiga yaitu aliran pendapatan. Biaya untuk layanan akun premium, biaya transaksi dan pembayaran dan transfer, biaya pertukaran dari transaksi kartu, pendapatan dari kemitraan dan kolaborasi, bunga dari simpanan dan pinjaman. Dan yang terakhir yaitu kemitraan utama seperti penyediaan teknologi dan infrastruktur, lembaga keuangan dan mitra pembayaran, regulator dan badan pemerintah, penyedia layanan pelanggan, mitra distribusi pemasaran. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih kepada Lilis Puspitasari yang telah menjelaskan tentang teknologi yang digunakan serta penggunaan dan business model kanvas pada sipil atau BMC-nya pada sipil gitu. Nah, kemudian strategi pemasaran dan pertumbuhan. Ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Kristahari Al-Husrin dan juga Fajri Masyengre. Serta kesimpulannya juga nanti akan dijelaskan oleh mereka seperti itu. Kepada mereka saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dan pertumbuhan. Strategi pemasaran dan pertumbuhan yang dapat diterapkan untuk startup seperti CIP diasumsikan bergerak di bidang teknologi finansial atau fintech, terutama pembayaran digital atau dompet digital. Untuk strategi pemasarannya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu branding dan positioning. Brand identity yang kuat, yaitu bangun kepercayaan lewat desain yang profesional, tone komunikasi yang konsisten, dan citra yang sesuai dengan audiens target. Terus yang kedua itu adalah strategi digital marketing. Media sosial yang aktif di platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Gunakan konten edukasi seputar keuangan digital, gaya hidup, cashless, dan fitur-fitur unik pada CP. Dan yang ketiga adalah strategi akuisisi pengguna. Gratis biaya transaksi awal, yaitu dibebaskan kepada audiens biaya seperti top up atau transfer antar pengguna selama periode pertama atau periode awal. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pertumbuhannya. Yang pertama itu market expansion. Targetkan niche market, misalnya pengguna pesantren, komunitas hijrah, atau pelajar kampus. Ekspansi geografis. Nah, mulai dari kota sekunder dengan penetrasi vintage rendah, lalu ke kota besar. Nah, yang kedua itu produk dan fitur baru. Buy now pay later atau BNPL. Tambah fitur cicilan untuk pembelian online atau offline. Selanjutnya ada tabungan dan investasi mikro. Fitur menabung otomatis, investasi reksadana syariah, emas digital, dan lain-lain. Integrasi open banking atau API untuk kolaborasi dengan aplikasi pihak ketiga, misalnya ride hailing atau marketplace. Selanjutnya ada kesimpulan. Shopee hadir sebagai solusi pembayaran digital syariah yang inovatif, aman, dan sesuai prinsip-prinsip keuangan Islam. Dengan mengintegrasikan teknologi finansial modern dan nilai-nilai syariah, Shopee menawarkan nilai tambah yang unik di tengah pertumbuhan para fintech syariah yang pesat. Melalui bisnis model kanvas yang solid dengan proposisi nilai yang jelas, segmen pelanggan yang terarah, serta model pendapatan dan struktur biaya yang teratur atau biaya yang terukur. CP memiliki potensi besar untuk tumbuh dan memperluas jangkauan pasar baik nasional maupun internasional. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ristahari Al-Husrin dan Fajri Masyenggi yang sudah menjelaskan tentang teknologi yang digunakan serta penggunaannya. Strategi yang digunakan, bukan strategi pemasaran dan pertumbuhan, dan juga kesimpulan yang telah dijelaskan. Saya sangat-sangat berterima kasih. Kemudian di akhir kata, bersama Sipel, mari wujudkan masa depan keuangan syariah yang lebih baik. Investasi Anda bukan hanya mendukung pertumbuhan bisnis yang menjanjikan, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat ekonomi umat berbasis syariah, gitu. Berbasis prinsip halal dan etis, ya pastinya berbasis syariah doang. Oke, mungkin sekian dari kami grup 6 ya. Jika ada salah kata dari awal hingga akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.